Seorang gadis diberitakan menghilang di jalan tol. Lalu beberapa hari kemudian, polisi yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut juga lenyap tanpa kabar. Mari kita cari pelakunya. Hai kawan, Assalamualaikum. Sebelum kita bahas cerita ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Bagi kawan-kawan yang suka cerita misteri yang berbau-bau investigasi, kali ini Maniac Movie akan membahas sebuah film yang bergenre misteri tentang hilangnya seorang gadis bernama Pretty yang berusia sekitar 20 tahun. Yang mana kasus Pretty tersebut juga menyebabkan hilangnya seorang polisi wanita. Nah, supaya kawan-kawan mudah memahami cerita ini, simak baik-baik dari awal hingga akhir ya, anti skip-skip tombol. Kita mulai dengan memperkenalkan seorang gadis bernama Pretty. Pretty merupakan anak yatim piatu yang semula dibesarkan di panti asuhan yang dipimpin oleh Ibu Saraswati. Namun beruntung karena akhirnya diadopsi oleh Ibu dan Pak Mohan. Nah, setelah diadopsi, Pretty tinggal dengan keluarga barunya di luar negeri. Namun karena kecelakaan pesawat membuat ayah dan ibu asuhnya meninggal. Hingga akhirnya hak asuh Pretty tadi diambil oleh adiknya Pak Mohan dan mereka kini tinggal di India. Pretty yang sudah berusia 18 tahun itu kini mewarisi banyak harta dari mendiang ayah dan ibu asuhnya terdahulu. Nah, hari itu pada tanggal 13 Agustus sekitar pukul 10 pagi, Pretty pamit kepada kedua orang tua asuhnya tapi tidak memberitahukan akan pergi kemana. Dengan mengendarai mobil merahnya, Pretty melewati jalan tol. Namun di tengah jalan, Pretty yang menyadari handphonenya tertinggal memilih untuk memutar balik dan tetap mengambil rute tol. Tapi hari itu entah mengapa mobil yang dikendarai Pretty justru mogok sehingga dirinya harus menepi di badan tol. Tak berselang lama, seorang polisi bernama Ibrahim melintas dan memberhentikan mobilnya ketika melihat Pretty. Saat itu Ibrahim telah menawari tumpangan, namun Pretty menolak sebab Ibrahim tidak didampingi seorang polisi wanita. Karena itu, Pretty hanya meminjam telepon Ibrahim untuk menelpon ayah asuhnya agar dapat menjemputnya. Saat itu Ibrahim sedang menuju kantor polisi daerah lain untuk mengantarkan sebuah berkas. Jadi akhirnya ia memutuskan untuk langsung meninggalkan Pretty. Tapi ketika sampai di kantor polisi yang dituju, Ibrahim justru salah membawa berkas. Sehingga ia harus balik lagi ke kantor asalnya melewati rute tol tadi. Nah, saat itu dari arah yang berlawanan, Ibrahim melihat Pretty tengah berbincang dengan pengendara mobil biru yang berhenti di depan mobilnya. Di pikiran Ibrahim itu pasti keluarganya yang ia telepon tadi. Namun, selepas Ibrahim mengambil berkas dan kembali melalui rute tol yang sama, Ibrahim melihat seorang pria paruh baya dengan mobil hitam yang tampak bingung sembari mencari-cari sesuatu. Yang ternyata adalah ayah asuhnya Pretty yang bahkan mengaku tak bertemu sama sekali dengan Pretty. Singkat cerita, akhirnya Pretty yang tak kembali selama 1 kali 24 jam membuat ayah dan ibu asuhnya melaporkan hal tersebut ke kantor polisi yang dipimpin Ibrahim. Namun karena tak jua menemukan titik terang, apalagi CCTV jalan tol yang telah diperiksa tidak menunjukkan adanya mobil biru seperti yang dilihat oleh Ibrahim. Membuat Ibrahim akhirnya disekor dan kasus tersebut akhirnya dilimpahkan ke kantor polisi pusat kepada seorang polisi wanita bernama Neha. Yang mana setelah beberapa hari penyelidikan berlangsung, Neha juga turut dikabarkan menghilang. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kita bahas sedikit mengenai tokoh Neha dan orang-orang di sekitarnya. Neha merupakan seorang polisi wanita yang cerdas. Ia memiliki hubungan spesial dengan rekan sesama polisi bernama Vikram, yang mana hubungan tersebut sebenarnya tidak disetujui oleh ibunya Neha. Nah, beralih ke Vikram.
Vikram ini juga merupakan polisi yang handal yang mampu memecahkan banyak kasus-kasus pembunuhan dengan intelektualitas yang dimilikinya. Namun, suatu kejadian buruk di masa lalu yang menimpa orang yang disayanginya membuat Vikram harus menderita suatu fobia yang besar terhadap api. Karena itu, Neha beserta kedua teman dekat Vikram, Rohit yang merupakan polisi bawahan Vikram, dan Sapna yang merupakan istri dari Rohit, meminta Vikram untuk mengambil cuti istirahat. Namun, Vikram yang memang memiliki sifat yang keras menolak. Tapi setelah terjadi perdebatan sengit antara Vikram dan Neha, mau tak mau Vikram akhirnya mengambil cuti selama 2 bulan. Nah, di jarak waktu 2 bulan inilah peristiwa hilangnya Preti dan Neha terjadi. Setelah Neha menghilang, Vikram pun dihubungi untuk memecahkan kasus tersebut. Namun setelah diselidiki oleh Vikram, ia menyadari bahwa Neha menghilang setelah semula mencoba menyelidiki kasus Preti seorang diri. Dari sini Vikram sebenarnya sudah curiga. Kenapa Neha bekerja seorang diri? Ada apa sebenarnya dengan kasus hilangnya Preti? Akhirnya, Vikram bersama Rohit mulailah itu menyelidiki lebih dalam kasus tersebut. Penyelidikan dimulai dari rumahnya Neha, di mana Vikram melihat bahwa tidak ada tanda-tanda kerusakan pada rumah Neha. Semua berada di tempat yang seharusnya, bahkan rumah dalam keadaan rapi, yang menjelaskan bahwa Neha pulang ke rumah seperti biasa dan kemudian menghilang. Ia yakin ada seseorang yang masuk ke rumah Neha, seseorang yang dikenal dan menggunakan obat bius yang baunya masih dapat dirasakan oleh Vikram di ruangan tersebut. Untuk itu, penyelidikan pun ia lakukan lebih mendasar, di mana untuk menemukan Neha, Vikram harus turut menemukan Preti. Orang pertama yang Vikram minta keterangan adalah Ibrahim, di mana Ibrahim yang saat itu dijemput di suatu kedai meminta untuk terlebih dahulu mengambil sepeda motornya yang sedang diperbaiki oleh seorang montir bernama Fahad. Di rumah Ibrahim, ia menjelaskan kronologi yang terjadi, mulai dari bertemu Preti, menawari tumpangan, meminjamkan handphone, mengantar berkas, berbalik mengambil berkas, melihat Preti dengan mobil biru, sampai kembali bertemu dengan ayahnya Preti yang melaporkan Preti sudah tidak ada di mobilnya tersebut. Nah, dari keterangan Ibrahim, Vikram turut menaruh curiga sebab setelah diperiksa berulang kali melalui rekaman CCTV, tidak ada mobil biru yang masuk dan keluar dari jalan tol, yang ada hanya mobil truk muatan. Karena itu setiap saksi dan orang-orang terdekat yang ia curigai, Vikram pasti meminta Rohit untuk mengambil sampel DNA orang tersebut. Selanjutnya Vikram turut memeriksa kedua orang tua asuh Preti, teman-teman Preti, kekasih Preti, juga pemilik panti asuhan sebelum Preti diadopsi. Bahkan tetangga terdekat yang memiliki hubungan erat dengan Preti yang bernama Sila. Sila ini merupakan seorang janda yang dijauhi oleh orang-orang sekitar karena dianggap wanita yang kurang baik. Namun ia berteman dekat dengan Preti. Baik Sila dan teman-teman Preti semuanya mengatakan hal yang serupa bahwa Preti orang yang baik dan mereka tidak memiliki masalah dengan Preti. Tetapi beberapa malam sebelumnya, Preti sempat mengajak Sila ke sebuah bar, di mana Sila mengingat bahwa Preti sempat bertemu dan berbincang dengan seseorang. Tapi Sila tidak memperhatikan jelas orang tersebut. Langsunglah Vikram mengajak Rohit ke bar tersebut. Vikram juga turut meminta Sapna, istrinya Rohit, mendampingi agar gerak-gerik dan penyelidikan mereka tidak terlihat mencurigakan. Namun, tidak ada hasil yang diharapkan. Rohit melihat Vikram sangat kelelahan menasihati Vikram untuk tidak terlibat secara emosional terhadap kasus Preti tersebut. Karena penyelidikan yang terjadi terus menuju ke arah yang buntu, Vikram akhirnya mengajukan ide agar ibu dan ayah asuhnya Preti mengadakan upacara mendoakan jasad Preti dengan mengundang seluruh teman, kerabat, dan orang-orang yang terkait dengan Preti dengan tujuan melihat gerak-gerik orang-orang tersebut. Namun saat acara berlangsung,
Sila justru berteriak-teriak memanggil polisi karena menemukan selembar kertas di depan pintu rumahnya yang bertuliskan bahwa mayat tersebut ada di depan sebuah gudang. Langsunglah dikirimkan puluhan polisi untuk menyisir dan melakukan penggalian di gudang yang dimaksud. Namun tak kunjung menemukan apapun. Vikram lalu menyelidiki pelaku yang menulis pesan tersebut, di mana akhirnya dengan membandingkan tulisan tersebut yang ditulis dengan garis yang diarsir, serta sebuah lukisan di rumah Sila yang juga memiliki teknik arsiran yang sama, yang ternyata digambar oleh Sila. Polisi akhirnya memeriksa kediaman Sila dan benar saja. Di teras rumah Sila terdapat sebuah mobil yang dibungkus dengan terpal. Mobil yang diakui Sila sudah lama ia servis dan baru saja diantar hari itu. Dan ketika terpalnya dibuka, Vikram pun mendapati mobil biru, di mana di bagasi mobil terdapat coretan-coretan Sila. Sila pun dibawa ke kantor polisi sebagai salah satu yang sangat dicurigai atas kasus tersebut. Namun anehnya, setelah diinterogasi sekian lama dengan berbagai macam jenis interogasi dari mulai ditanya dengan diberi sedikit siksaan sampai dengan menggunakan bius, tidak sedikit pun Sila mengaku kalau dia adalah pelakunya. Sila beralasan hal tersebut dilakukannya untuk mencari perhatian dari orang-orang. Sebagaimana yang ia jelaskan bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang mau berteman dengannya selain Preti. Bahkan sebenarnya Ibrahim juga telah mengakui bahwa mobil biru milik Sila tidak sama seperti mobil biru yang ia lihat beberapa bulan yang lalu bersama Preti. Dan di waktu yang bersamaan, Vikram justru mendapatkan kabar bahwa telah ditemukan sebuah jasad di belakang gudang tersebut. Tapi saat itu Sila bahkan sangat terkejut dan tak menyangka bahwa ternyata benar-benar ada mayat di gudang tersebut. Hasil otopsi pun keluar, ternyata jasad tersebut adalah jasad milik Preti. Bahkan diketahui ditemukannya banyak DNA dari orang-orang terdekat Preti di tubuhnya Preti, termasuk DNA ayah dan ibu asuhnya Preti, DNA pemilik panti asuhan, DNA-nya Sila, dan satu lagi DNA dari orang yang tidak dikenal. Akhirnya keempat orang tersebut, baik ayah dan ibu asuhnya Preti, Sila, dan pemilik panti asuhan, ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat itu ibu pemilik panti asuhan yaitu Ibu Saraswati menyatakan kesaksian baru bahwasanya saat Preti tinggal di panti asuhan ia sempat memiliki seorang teman dekat bernama Sapna. Yang mana kala itu Sapna juga cemburu kepada Preti karena tidak dapat diadopsi oleh keluarga Mohan. Kawan-kawan pasti masih ingat Sapna kan? Sapna adalah istrinya Rohit. Saat itu Sapna pun akhirnya dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tapi Sapna justru mengaku bahwa ia tidak tahu bahwa Preti lah yang menghilang. Ia mendengar kata Preti, tapi ia tidak tahu bahwa Preti yang dimaksud adalah Preti yang satu panti asuhan dengannya. Bersamaan dengan itu ada sebuah laporan dari seorang wanita yang mengaku diperlakukan aneh di jalan tol, di mana ia dikejar dan diganggu oleh seorang pria menggunakan mobil berwarna putih. Wanita tersebut juga dapat menjelaskan ciri-ciri wajah sang pelaku, di mana ia menuturkan pelaku tersebut adalah seorang pria dengan jenggot dan kumis, tapi hari itu pria tersebut memakai topi dan mengendarai mobil berwarna putih. Namun lagi-lagi ketika Vikram memeriksa CCTV, ia tidak melihat adanya mobil berwarna putih yang melintas. Namun, Vikram mencurigai seorang pengemudi truk yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti yang dituturkan oleh wanita tersebut. Apalagi truk tersebut diketahui terlihat di CCTV keluar masuk pada hari yang sama, pada hari hilangnya Preti dan pada hari diganggunya Sila. Mengingat di jalan tol juga terdapat lahan kosong yang biasa digunakan truk untuk beristirahat dan menepi sementara. Akhirnya setelah beberapa menit, Vikram mencoba untuk mengingat rupa siapa yang sama persis yang pernah ia lihat dengan wajah orang yang terlihat di CCTV. Vikram akhirnya menyadari bahwa wajah tersebut adalah wajahnya Fahad atau montir yang pernah ia lihat memperbaiki sepeda motornya Ibrahim.
Dan benar saja, ketika Pikram memeriksa Fahad di tempat ia bekerja, Pikram melihat mobil putih seperti yang dituturkan wanita tersebut. Bahkan setelah mencek ke rumah Fahad bersama Ibrahim, Pikram turut melihat mobil biru seperti yang dituturkan Ibrahim. Ternyata memang benar bahwa Fahadlah yang menculik Preti. Namun berdasarkan pengakuan Fahad, ia melakukan itu atas suruhan dan perintah dari seseorang. Nah, akhirnya Fahad menunjukkan rumah orang yang menjadi otak dari hilangnya Preti tersebut. Rumah besar di sebuah jalan. Dan ketika Pikram mencoba untuk menangkap sang pelaku utama yang berada di dalam rumah tersebut, betapa terkejutnya Pikram mendapati bahwa ia melihat Rohit di dalam rumah tersebut. Dan yang mana Rohit juga seperti ingin menyerangnya, seperti ingin menunjukkan bahwa memang dialah pelaku penghilangan nyawa Preti dan penculikan Neha. Namun saat itu tanpa bisa menjelaskan apapun, Rohit yang menodongkan senjatanya kepada Pikram dan terlihat berusaha menembak Pikram, lantas lebih dulu ditembak di kepala oleh Pikram hingga Rohit tewas saat itu juga. Dan di lantai atas di sebuah kamar rumah tersebut terdapat Neha dalam kondisi terikat dan sudah sangat kelelahan. Jadi, apakah kasus ini sudah selesai? Oh, tunggu dulu. Kasus ini belum selesai karena pelaku utamanya belum kita temukan. Di mana akhirnya Pikram menemukan kecurigaan terhadap Sapna, ya, istri dari Rohit. Sapna pun akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Ia pun menuturkan penyebab dan motif ia melakukan hal demikian kepada Preti. Di mana Sapna bercerita bahwa ia dan Preti memang dibesarkan di panti asuhan yang sama, yaitu panti asuhan Ibu Saraswati. Kedekatan mereka dirasakan oleh Sapna menjadi sebuah rasa yang berbeda, di mana ternyata Sapna memiliki kelainan dalam hal mencintai. Sepertinya ia merasakan bahwa ia tulus mencintai lebih dari seorang teman kepada Preti. Nah, saat itu Ibu Saraswati sepertinya sudah menyadari adanya perasaan yang aneh dari Sapna kepada Preti. Hingga akhirnya Ibu Saraswati sering memisahkan mereka. Sampai akhirnya datanglah sepasang suami istri yang ingin mengadopsi anak dari panti asuhan tersebut. Saat itu kandidatnya ada dua, Preti dan Sapna. Namun saat itu sepasang suami istri tersebut justru lebih tertarik pada Preti hingga akhirnya Pretilah yang diadopsi. Saat itu Sapna menuturkan bahwa perasaannya sangat hancur dan bersedih, di mana ia kehilangan Preti dan juga ia kecewa karena Preti memilih untuk ikut pada orang tua yang ingin mengasuhnya, bukan menetap di panti asuhan bersama Sapna. Sapna pun melanjutkan hidupnya yang mana ketika ia dewasa, ia bertemu dengan Rohit yang sangat mencintainya. Namun Sapna mengakui bahwa perasaannya terhadap Preti, perasaan cintanya terhadap Preti tidak dapat ia hapus. Sehingga hubungan suami istrinya terhadap Rohit sepertinya merenggang. Namun Rohit sangat mencintainya sampai detik itu. Hingga suatu ketika Sapna kembali dipertemukan dengan Preti di sebuah bar tanpa sengaja, di mana saat itu perasaan Sapna kepada Preti kembali muncul. Sapna pun akhirnya berani mengakui perasaannya kepada Preti yang kala itu terkejut, yang mana Preti menolak perasaan Sapna sebab Preti merasa bahwa ia normal, ia tidak ingin mencintai wanita dan tidak ingin memiliki hubungan khusus terhadap wanita. Karena itulah Sapna mulai kesal dan jengkel, di mana Preti mulai detik itu terus menjauhinya dan tak ingin memiliki hubungan apapun dengan Sapna. Hingga pada akhirnya Sapna meminta Fahad yang saat itu membutuhkan uang untuk menculik Preti dan membawa Preti kepada Sapna. Fahad pun mulai melancarkan aksinya, di mana ia memulai dengan membocorkan saluran bensin mobil Preti sehingga mobil Preti akhirnya mogok di dalam jalan tol. Yang dilanjutkan dengan menjumpai Preti menggunakan mobil biru untuk
menyuntikkan obat bius yang mana akhirnya Preti pingsan dan dibawalah oleh Fahad menuju rumahnya Sapna. Dalam pengakuan Sapna, sesungguhnya ia hanya ingin berbicara secara empat mata lebih serius kepada Preti tentang perasaannya. Namun saat itu Preti yang panik, ya bagaimana nggak panik, namanya ia diculik ya kan. Yang meronta-ronta jadi membuat Sapna juga turut panik dan berlaku kasar sehingga tanpa sadar membunuh Preti. Rohit yang kala itu pulang dan mendapati hal tersebut sungguh sangat terkejut. Namun ia yang sangat mencintai Sapna akhirnya berusaha melindungi Sapna. Padahal Sapna sesungguhnya ingin menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya kepada polisi. Rohit pun mengambil alih, ia mulai menguburkan Sapna di halaman belakang rumah tersebut. Mereka berencana akan pindah ke luar negeri, namun karena ibu Rohit sakit dan harus dirawat di rumah sakit terlebih dahulu, kepindahan mereka pun ditunda. Dan saat itu, Rohit pun mendapati bahwa kasus tersebut akhirnya ditangani oleh Neha, temannya yang dia yakini sangat jago dalam memecahkan kasus. Karena takut kasus tersebut akan segera terungkap sebelum mereka berhasil kabur ke luar negeri, akhirnya Rohit memutuskan untuk menculik Neha, hanya menculik, tidak menyakiti. Tapi Rohit dan Sapna hanya bisa berencana sebab Pikramlah yang dapat memecahkan kasus tersebut. Akhirnya Sapna dan Rohit harus menerima konsekuensi yang tidak pernah mereka harapkan. Ya, pelaku sudah berhasil kita temukan. Terima kasih karena kawan-kawan telah menemani aku untuk menyelesaikan kasus ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye.